Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Kemerosotan Standar Hidup. Saudara, mempercayai perkataan firman Tuhan tidaklah mudah. Sebab selain hal itu hanya dari selembar kertas yang ditulisi ayat dalam Alkitab, juga karena hampir semua orang tidak sungguh-sungguh mempercayainya. Gaya hidup manusia di sekitar kita, termasuk orang-orang Kristen, bahkan rohaniwan, tidak menunjukkan bahwa mereka sedang sungguh-sungguh menantikan suatu peristiwa besar, yaitu realisasi dari kerajaan Tuhan Yesus Kristus, di mana Ia datang di awan-awan dengan berjuta malaikat untuk menjemput orang percaya. Dari cara atau gaya hidup banyak orang Kristen menunjukkan bahwa mereka tidak sedang menantikan dan merindukan saat-saat itu. Hal ini tampak ketika mereka menyukai fasilitas hidup wajar yang juga menjadi gaya hidup orang pada umumnya. Kesukaan mereka mengenakan barang-barang branded hanya untuk sebuah kebanggaan atau prestis. Mereka menunjukkan kendaraan yang mereka miliki, membanggakan keberhasilan umum, seperti keberhasilan yang orang dunia juga dapat capai. Mengumpulkan uang, membangun rumah, menumpuk aset, tetapi tidak mempedulikan pekerjaan Tuhan. Bagi para rohaniwan, kita melihat terdapat perebutan kedudukan dan kekuasaan, baik di tingkat gereja lokal sampai ke sinode. Kampanye dalam pemilihan pejabat gereja tingkat lokal sampai sinode menunjukkan betapa rendah martabat mereka. Kebanggaan terhadap besarnya jumlah jemaat dan megahnya gedung gereja juga menjadi nilai diri pemimpinnya. Semua itu tidak akan dilakukan oleh mereka yang sungguh-sungguh menantikan kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Ironinya, mereka memandang bahwa cara dan gaya hidup mereka wajar, tidak menyalahi norma kebenaran hidup sebagai anak-anak Allah dan hamba-hambanya. Ini sesungguhnya menunjukkan kemerosotan nilai iman Kristiani yang sangat parah. Jauh dari standar kehidupan orang percaya yang dikenakan oleh Tuhan Yesus dan para muridnya di abad mula-mula ketika gereja baru muncul. Sekarang ini banyak gereja telah mengalami kemunduran yang sangat fatal, sampai sulit mengembalikan ke jalur yang semestinya dijalani. Telah terjadi penyesuaian dan kompromi dengan cara hidup anak-anak dunia yang juga adalah anak-anak kuasa kegelapan. Kalau ada pemberitaan firman Tuhan yang benar, yang hendak mengembalikan jalan hidup orang percaya ke jalur yang benar, maka hal itu dipandang sebagai ajaran yang menyimpang, bahkan dianggap ekstrim, dianggap sesat.
Inilah keadaan di mana banyak orang Kristen mengumpulkan guru-guru yang hanya untuk menyenangkan telinga mereka. 2 Timotius 4 ayat 3-4. Faktanya, hari ini lebih banyak orang Kristen yang sama dengan dunia ini daripada orang Kristen yang benar-benar mengikuti jejak hidup Tuhan Yesus. Kalau jujur, hampir-hampir tidak kita temukan orang Kristen yang benar-benar mengikut Tuhan Yesus dengan standar Injil yang digariskan. Kondisi ini sangat memberi pengaruh pada kehidupan orang Kristen pada umumnya. Mereka melihat standar hidup orang percaya yang sudah meleset atau merosot sekali. Tetapi mereka tidak menyadari sama sekali. Mereka ikut-ikutan mengenakan standar hidup kekristenan yang salah tersebut dan merasa sudah menjadi anak Tuhan yang baik. Kekristenan menjadi kegiatan keagamaan yang membangun suasana euforia atau kesukaan yang menyenangkan hati yang tidak rohani. Mereka memuji-muji dan menyembah Tuhan dalam liturgi yang mengemas kebaktian atau pertemuan bersama dengan berbagai manifestasi karunia roh seperti bahasa roh dan lainnya. Mereka merasa bahwa Tuhan sedang bersama-sama dengan mereka. Padahal banyak pemalsuan yang terjadi, termasuk pemalsuan karunia-karunia roh. Keadaan ini menjadi semakin parah ketika muncul tokoh-tokoh yang mengaku sebagai sangat dekat dengan Tuhan dan menyampaikan pesan-pesan yang ternyata juga tidak membawa umat kepada standar hidup orang percaya yang benar. Satu hal yang harus orang percaya lakukan adalah kembali kepada pola hidup yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan dikenakan oleh para pengikutnya pada waktu gereja mula-mula lahir. Sehingga mereka disebut Kristen, yang artinya seperti Kristus, guru mereka. Tidak perlu muluk-muluk dalam kebanggaan atas berkat jasmani yang kita miliki. Tidak perlu menekankan secara berlebihan karunia roh. Tetapi marilah kita lebih fokus kepada buah roh. Kalau orang percaya hidup dalam kesucian yang sempurna, yang ditandai dengan buah-buah roh, maka karunia-karunia roh pun juga akan diperlengkapi oleh Tuhan dalam kehidupan mereka demi pembangunan tubuh Kristus. Itulah kebenaran hari ini, kiranya boleh memberkati kita sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati.